informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem formal, sosioteknis, dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Menurut Jamed Abraham 2005, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi. Yang kedua, ada komponen sistem informasi. Yang pertama dari manusia, penggunaan dan pengelolaan sistem. Jadi di sini artinya tanpa manusia sistem tidak akan bisa berjalan. Karena manusia berperan sebagai pengguna, pengelola, dan pengambil keputusan. Yang kedua ada perangkat keras, alat fisik seperti komputer dan printer. Merupakan sebuah perakitan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem. Seperti komputer, server, printer yang digunakan untuk menjalankan sistem. Hardware berfungsi sebagai sarana untuk memproses dan menampilkan informasi. Yang ketiga, ada perangkat lunak, program pengelolaan data. Software adalah program atau aplikasi yang mengatur dan mengontrol hardware agar dapat bekerja sesuai perintah pengguna. Contohnya Microsoft Excel, sistem akuntansi, atau aplikasi data perusahaan. Yang keempat ada data, bahan mentah menjadi informasi. Data adalah bahan mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber setelah diolah oleh sistem. Data berubah menjadi informasi yang berguna untuk menumpuk pengambilan keputusan. Yang kelima ada prosedur, aturan penggunaan sistem. Prosedur adalah aturan langkah yang mengatur bagaimana sistem digunakan. Dengan adanya prosedur, penggunaan sistem akan semakin terarah, aman, dan efisien. Yang terakhir ada jaringan, penghubung antara perangkat dan pengguna. Jaringan menghubungkan komunikasi, pertukaran data antar perangkat atau pengguna, baik secara lokal dan secara global, yang bisa menghubungkan sistem. Di slide ketiga ada perkembangan sistem informasi dari masa ke masa. Yang pertama ada era manual, penggunaan data dilakukan secara manual dan kertas arsip. Jadi pada masa ini pencatatan dan pengelolaan data dilakukan secara manual seperti kertas arsip atau formulir. Pada era ini banyak terjadi kecelakaan jika data itu kembali ingin dibutuhkan, maka akan sulit untuk didapatkan. Kemudian yang kedua ada era komputer awal 1950 sampai 1960-an. Komputer digunakan untuk otomatis pengelolaan data diatur. Informasi digunakan untuk tugas administratif sederhana seperti menghitung gaji, mencatat inventaris, dan membuat laporan keuangan. Fokus utamanya adalah menggantikan pekerjaan manual menjadi otomatis. Yang ketiga ada era sistem informasi manajemen di tahun 1970-an sampai 1980. Muncul manajemen informasi sistem untuk membantu keputusan manajer. Pada era ini, sistem informasi mulai dikembangkan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Data diolah menjadi informasi, manajemen mulai dikenal dan digunakan di berbagai perusahaan. Kemudian poin keempat ada era pendukung keputusan di tahun 1980 sampai 1990-an, hadir Decision Support System atau DDS dan Executive Information System atau EIS. Penjelasannya, perkembangan berikutnya adalah muncul sistem yang mampu membantu menganalisis data dan mendukung pengambilan keputusan sistem, yaitu yang tadi kita sebut, yaitu DDS dan EIS. Digunakan untuk membantu pimpinan memahami tren, membuat strategi, dan merancang kegiatan jangka panjang. Kemudian yang berikutnya di era internet 1990 sampai era 2000-an, sistem mulai terhubung jaringan global. Lahirlah di sini ada e-business dan e-commerce. Internet mulai digunakan secara luas. Sistem informasi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terhubung antara organisasi dan wilayah. Tetap lahir berbagai bentuk bisnis online seperti e-business, e-commerce, dan sistem ERP yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Yang keenam ada era digital modern, yaitu di tahun 2000 sampai sekarang didukung oleh cloud computing, mobile apps, dan AI. Untuk sistem
real time, dan terintegrasi. Sistem informasi kini memanfaatkan teknologi modern seperti cloud computing, AI, big data, dan mobile apps. Semua data bisa diakses secara real dan terintegrasi untuk perangkat, contohnya mobile banking, e-learning, dan analisis data berbasis cloud. Yang slide keempat ada pembahasan perubahan dalam sistem manual ke sistem berbasis komputer. Yang ada perubahan dari sistem manual ke sistem berbasis komputer melibatkan pergeseran dari peralatan fisik ke penyimpanan dan perolehan data yang menawarkan peningkatan kecepatan, akurasi, efisiensi, dan biaya. Akses data yang lebih baik melalui penggunaan perangkat lunak dan teknologi terkait proses ini juga membantu tantangan seperti kebutuhan investasi awal, keamanan data, dan adaptasi karyawan terhadap budaya baru. Jadi perubahan dari sistem manual ke sistem berbasis komputer berarti beralih dari pencatatan kertas ke sistem digital yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Namun perubahan ini juga menuntut biaya awal yang tinggi, mendukung data, serta penyesuaian karyawan terhadap teknologi baru. Baik, yang selanjutnya di sini ada tahapan evolusi sistem informasi. Yang pertama, terdapat tahapan manual. Terjadi pada tahun 1960-an. Pada tahap ini, sistem informasi masih menggunakan proses manual seperti penggunaan kertas dan pensil untuk mengolah datanya. Dan nomor 2 di sini ada tahap mekanik, terjadi pada tahun 1970-an. Pada tahap ini, sistem informasi mulai menggunakan mesin mekanik seperti mesin ketik dan kalkulator untuk mengolah datanya. Dan yang ketiga di sini ada tahap komputerisasi, terjadi pada tahun 1980-an, di mana pada tahap ini sistem informasi mulai menggunakan komputer untuk mengolah data, namun masih terbatas pada aplikasi tunggal. Dan yang keempat di sini ada tahap integrasi, terjadi pada tahun 1990-an, di mana pada tahap ini sistem informasi mulai diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti database dan jaringan komputer lainnya. Dan yang kelima di sini ada tahap internet, terjadi pada tahun 2000-an, di mana pada tahap ini sistem informasi mulai menggunakan internet untuk mengakses dan berbagi data. Dan yang keenam di sini ada tahap mobile, terjadi pada tahun 2010-an. Pada tahap ini sistem informasi mulai menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet untuk mengakses dan mengolah datanya. Dan yang terakhir di sini ada tahap cloud computing, terjadi pada tahun 2020-an, kemarin belum lama, di mana pada tahap ini sistem informasi mulai menggunakan cloud computing untuk mengakses dan mengolah data secara online. Dan selanjutnya di sini ada peran dan fungsi sistem informasi. Peran dari sistem informasi di sini ada 4. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan, di mana sistem informasi menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan peran kedua di sini meningkatkan efisiensi. Sistem informasi membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses dan mengurangi kesalahan manusia. Dan yang ketiga di sini adalah meningkatkan produktivitas, di mana sistem informasi membantu meningkatkan produktivitas dengan menyediakan alat dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Dan yang keempat di sini terdapat meningkatkan kualitas. Sistem informasi membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dan untuk fungsi dari sistem informasi sendiri, di sini terdapat 5 fungsi. Yang pertama, pengumpulan data. Sistem informasi mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti transaksi, sensor, dan lain-lain. Dan yang kedua, pengolahan data. Sistem informasi mengolah data menjadi informasi yang berguna seperti laporan, analisis, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga di sini fungsi penyimpanan data. Sistem informasi menyimpan data dalam basis data atau gudang data untuk digunakan di masa depan atau masa yang akan datang. Dan yang keempat di sini pengiriman informasi. Sistem informasi mengirimkan informasi kepada pengguna seperti laporan, notifikasi, dan lain sebagainya. Dan fungsi kelima di sini pengamanan data. Sistem informasi melindungi data dari akses yang tidak sah dan kerusakannya. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada Transaction Processing System atau disebut TPS.
Sistem ini digunakan untuk mengelola transaksi rutin harian dalam organisasi. Contoh pencatatan penjualan, pembelian, pembayaran gaji, atau stok barang. Contoh nyatanya seperti sistem kasir di supermarket, sistem absensi karyawan, sistem pemesanan tiket online. Kemudian yang kedua ada Management Information System atau disebut MES. Memproses data dari TPS menjadi laporan-laporan manajerial. MES membantu manajer dalam memantau kinerja, merencanakan, dan mengendalikan aktivitas organisasi. Contoh laporan penjualan mingguan atau bulanan, laporan keuangan, analisis biaya produksi. Jadi, kalau TPS menangani data mentah, MES menyajikan informasi ringkas untuk pengawasan dan evaluasi. Kemudian yang ketiga ada Decision Support System atau DSS untuk membantu pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak rutin. Sistem ini menggabungkan data, model, dan analisis statistik atau simulasi untuk memberikan alternatif keputusan terbaik. Contohnya sistem yang membantu memilih lokasi cabang baru, menentukan harga produk optimal, atau meramal permintaan pasar. Fungsinya bukan menggantikan manajer, tapi mendukung analisis dan pertimbangan. Kemudian ada Executive Information System. EIS dirancang khusus untuk manajemen tingkat atas atau eksekutif agar dapat memantau kondisi organisasi secara tepat. Informasi yang disajikan biasanya berbentuk grafik atau dashboard. Contoh dari poin keempat ini adalah tampilan digital yang menunjukkan laba perusahaan, penjualan global, atau tren pasar dalam suatu layar. Kemudian yang kelima ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem integrasi yang menghubungkan seluruh fungsi utama perusahaan seperti keuangan, produksi, SDM, logistik, dan penjualan ke dalam satu basis data terpusat. Kemudian yang terakhir ada Customer Relationship Management atau biasa disebut CRM. CRM fokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan mereka. Sistem ini menyimpan data pelanggan seperti riwayat pembelian, keluhan, preferensi, dan interaksi layanan. Kemudian ada dampak evolusi sistem informasi terhadap organisasi. Yang pertama, ada perubahan struktur organisasi. Sistem informasi membuat struktur organisasi lebih ramping dan efisien. Pekerjaan administrasi yang dulu manual kini dilakukan sistem, sehingga komunikasi dan koordinasi antar bagian menjadi lebih cepat dan terbuka. Kemudian yang B, otomatis proses bisnis. Kegiatan rutin kini banyak yang diotomatisasi, seperti penggajian, catatan transaksi, atau pemesanan barang. Hal ini meningkatkan kecepatan, akurasi, dan produktivitas, serta mengurangi kesalahan manusia. Kemudian yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas meningkat. Dengan sistem informasi, organisasi dapat menghemat waktu dan biaya, karena data lebih mudah diakses dan keputusan bisa diambil lebih cepat. Kemudian terakhir ada tantangan keamanan. Kemajuan teknologi membawa resiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Karena itu, organisasi harus memperkuat sistem keamanan dan kebijakan privasi agar data tetap terlindungi. Pada slide ini dibahas mengenai perkembangan teknologi pendukung sistem informasi. Seiring perkembangan era digital, sistem informasi manajemen terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Saat ini terdapat berbagai teknologi yang berperan penting dalam mendukung pengolahan data, efisiensi kerja, serta pengambilan keputusan di berbagai bidang. Ada 7 teknologi utama yang menjadi tren dalam pengembangan sistem informasi modern. Pertama ada cloud computing, penyimpanan dan pengolahan data lewat internet. Jadi cloud computing ini bikin proses penyimpanan data jadi lebih praktis karena nggak perlu lagi pakai server fisik. Data bisa diakses kapanpun dan dimanapun asal ada internet. Sistemnya juga fleksibel dan lebih hemat biaya, makanya banyak organisasi yang beralih ke teknologi ini. Yang kedua ada big data analytics, mengelola data besar menjadi informasi berguna.
Sekarang kan setiap organisasi punya data dalam jumlah besar banget ya, mulai dari data pelanggan, transaksi, sampai aktivitas online. Nah, teknologi big data ini bantu ngolah semua data itu biar bisa dibaca, dianalisis, dan jadi informasi penting. Hasilnya bisa dipakai buat ambil keputusan yang lebih akurat dan efisien. Yang ketiga ada artificial intelligence dan managed learning, sistem yang belajar dari data dan membuat prediksi. Kedua teknologi ini bikin sistem informasi jadi lebih pintar. Contohnya kayak sistem rekomendasi di e-commerce yang bisa nyaranin produk sesuai sama eh, penggunanya. AI juga bisa bantu otomatisasi pekerjaan yang biasanya butuh waktu lama jadi lebih cepat dan efektif. Keempat, ada Internet of Things atau IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet agar saling bertukar data. Teknologi ini memungkinkan alat-alat kayak sensor, kamera, atau mesin buat kirim data otomatis tanpa perlu dioperasikan manual. Dengan IoT, semua proses bisa dipantau secara real time dan bikin kerja jadi lebih efisien karena semua perangkatnya udah saling terhubung. Yang kelima ada blockchain, menjaga keamanan dan transparansi data melalui sistem terdesentralisasi. Jadi data di blockchain itu disimpan di banyak tempat sekaligus, bukan di satu server aja. Karena sifatnya terdesentralisasi, data jadi lebih aman dan sulit dimanipulasi. Teknologi ini sering dipakai buat sistem yang butuh keamanan tinggi dan transparansi kayak transaksi digital. Yang keenam ada cyber security solution, melindungi sistem dari ancaman kejahatan digital. Sekarang ancaman cyber makin sering terjadi. Jadi sistem informasi perlu dilindungi dengan teknologi keamanan yang kuat. Biasanya pakai encrypt data, firewall pintar, sampai verifikasi 2 langkah. Tujuannya biar data dan sistem tetap aman dari perentasan atau penyalahgunaan. Yang ketujuh ada mobile application interaction, menghubungkan sistem informasi dengan aplikasi mobile untuk memudahkan akses. Sekarang hampir semua orang kerja pakai smartphone. Jadi sistem informasi juga harus bisa diakses lewat smartphone. Dengan integrasi mobile, pengguna bisa buka data atau laporan kapanpun dan dimanapun. Hal ini jadi bikin kerja jadi lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Selanjutnya ada contoh kasus evaluasi sistem informasi pada PT Telkom Indonesia. Kenapa memilih PT Telkom Indonesia ini? Karena ini salah satu perusahaan besar di Indonesia yang benar-benar kelihatan banget perubahannya dari waktu ke waktu. Dulu Telkom itu cuma fokus di layanan telepon kabel, tapi sekarang udah berkembang jadi perusahaan digital yang super lengkap. Ada internet, TV interaktif, data center, sampai cloud computing. Lewat kasus ini kita bisa lihat gimana peran sistem informasi itu penting banget buat ngebentuk arah dan strategi perusahaan. Apalagi di era digital kayak sekarang. Di sini ada latar belakang perusahaan. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, PT Telkom Indonesia itu kan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Nah, seiring perkembangan zaman dan teknologi yang makin cepat, Telkom ini mulai ngerasa kalau mereka itu nggak bisa terus cuma ngandelin layanan telepon aja. Masyarakat sekarang udah serba digital, butuh koneksi internet cepat, layanan online, dan sistem yang real time. Karena itu, Telkom mulai melakukan transformasi besar-besaran. Mereka beralih dari perusahaan telepon kabel jadi penyedia layanan digital yang terintegrasi. Nah, menurut laporan tahunan mereka, segmen digital sekarang bahkan jadi sumber utama pendapatan Telkom. Mulai dari layanan data, cloud, sampai solusi digital buat perusahaan lain. Jadi bisa dibilang Telkom itu sukses banget beradaptasi dengan perkembangan zaman lewat pemanfaatan sistem informasi yang makin canggih dan strategis. Selanjutnya ada evaluasi sistem informasi di Telkom Indonesia. Kalau kita bahas tentang evaluasi sistem informasinya, Telkom ini mengalami semua tahapan yang biasanya dijelasin di teori evaluasi sistem informasi.
Di awal banget semua masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan pelanggan, tagihan, sampai laporan keuangan, semua masih diurus manual pakai dokumen fisik. Lalu masuk ke era komputerisasi, di mana Telkom mulai pakai komputer buat ngolah data pelanggan. Di tahap ini, kerjaan jadi lebih cepat dan efisien, walaupun masih belum terhubung antara divisi. Nah, pas masuk di era digital, disinilah perubahan besar mulai terjadi. Telkom udah mulai menerapkan sistem kayak Customer Relationship Management atau CRM buat ngatur data pelanggan dan Enterprise Resource Planning buat nyatuin sistem keuangan, logistik, sama SDM. Sekarang di era modern, Telkom udah jauh banget berkembang. Mereka pakai big data buat analisis perilaku pelanggan, cloud computing buat nyimpen dan ngolah data dalam jumlah besar, dan bahkan Internet of Things buat mantau jaringan mereka secara real time. Jadi bisa dibilang Telkom ini salah satu contoh nyata gimana sistem informasi bisa berevolusi dari yang sederhana banget jadi sistem yang canggih banget dan nentuin arah bisnis perusahaan. Selanjutnya ada implementasi sistem informasi di Telkom. Nah, kalau dari sisi penerapannya, Telkom ini benar-benar udah maksimal banget dalam menggunakan sistem informasi di berbagai bidangnya. Contohnya, mereka pakai sistem Customer Relationship Management buat ngatur data pelanggan. Jadi, Telkom ini bisa tahu pelanggan mana yang sering komplain, siapa yang minta upgrade, bahkan bisa prediksi kebutuhan pelanggan. Terus mereka juga pakai Enterprise Resource Planning buat nyatuin data antar divisi dari keuangan, logistik, sampai sumber daya manusia. Jadi semua bagian bisa diakses data yang sama tanpa harus bolak-balik konfirmasi. Selain itu, layanan digitalnya juga keren banget. Misalnya kayak My IndiHome, Telkom Cell Orbit, dan Telkom Data Center. Semua itu jalan karena sistem cloud dan big data. Artinya semua prosesnya itu udah otomatis dan real time, jadi pelanggan bisa dapat layanannya yang lebih cepat dan efisien. Implementasi ini juga ngebantu banget buat ngurangin human error dan ningkatin pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Berikutnya ada dampak evolusi sistem informasi di Telkom. Dari semua perkembangan tadi, dampak penerapan sistem informasi di Telkom tuh benar-benar kerasa banget. Yang pertama dari sisi operasionalnya. Pekerjaan jadi jauh lebih efisien karena semuanya tuh udah otomatis dan datanya saling terhubung. Misalnya, proses pengolahan data pelanggan yang dulu bisa makan waktu sampai berjam-jam, sekarang bisa dilakuin dalam hitungan menit aja. Yang kedua dari sisi pelayanan. Sistem real time bikin pelanggan dapat respon yang lebih cepat. Contohnya kayak kalau kita lapor gangguan lewat aplikasi My IndiHome, sistemnya langsung nyambung ke data jaringan pusat. Jadi petugas tuh bisa tahu di letak masanya tuh tanpa harus nunggu lama. Yang ketiga, Telkom juga jadi bisa ngambil keputusan bisnis yang lebih akurat karena mereka tuh udah punya data besar yang bisa dianalisis secara mendalam lewat big data analitik. Yang keempat, ini daya saing perusahaan juga meningkat. Dengan sistem informasi yang kuat, Telkom juga bisa bersaing sama perusahaan teknologi besar lainnya di Indonesia. Dan yang terakhir nih, budaya kerjanya juga berubah. Sekarang pegawai Telkom tuh lebih terbiasa kerja digital dan kolaboratif karena semua prosesnya udah terintegrasi secara online. Jadi bisa dibilang evolusi sistem informasi ini bukan cuma mengubah cara kerja Telkom, tapi juga cara berpikir dan budaya kerja mereka itu secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada kesimpulan materi, evolusi sistem informasi telah mengubah cara organisasi beroperasi dengan membuat proses bisnis lebih efisien, efektif, dan terintegrasi. Berbagai jenis sistem seperti TPS, MIS, DNS, EIS, ERP, dan CRM membantu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional, pengambilan keputusan, serta perencanaan strategis. Namun di balik manfaatnya, kemajuan sistem informasi juga menimbulkan tantangan baru seperti keamanan dan privasi data. Karena itu, organisasi perlu terus beradaptasi dan menjaga keandalan sistem agar dapat bersaing secara optimal di era digital.